Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dete Septiana dengan NPM 22411092 dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Subbab yang pertama yaitu pengertian keselamatan dan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu kondisi yang aman dan selamat dalam menjalankan pekerjaan yang meliputi peralatan, tempat kerja, lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memastikan kesehatan pekerja. Beberapa hal yang termasuk dalam keselamatan kerja antara lain perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan di tempat kerja, kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik maupun mental, kondisi kerja yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Selanjutnya ada peralatan pengamanan yang memadai, peralatan yang tidak rusak, prosedur yang aman dan penggunaan peralatan dan mesin, tempat penyimpanan yang aman, pencahayaan yang cukup dan ventilasi udara yang baik. Penerapan keselamatan kerja harus dilakukan oleh semua jenis perusahaan di berbagai sektor dan sudah diatur dalam undang-undang sejak tahun 1970. Selain itu, keselamatan kerja juga merupakan investasi bagi perusahaan karena dapat mengurangi biaya kecelakaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Subbab selanjutnya ada pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 sangat penting dalam lingkungan kerja karena memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pekerja. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan calon karyawan. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang telah berlaku. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Serta yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan K3 juga dapat dilakukan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 yang terintegrasi. Dalam penerapan K3, perusahaan harus melibatkan pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melakukan tugas dan kewajiban bersama dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Ada subbab selanjutnya, yaitu mengukur tingkat keselamatan kerja. Untuk mengukur tingkat keselamatan kerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya pengukuran resiko keselamatan dan kerja pada saat suatu proyek atau pengembangan gedung. Yang kedua, penilaian keefektifan pelatihan K3. Yang ketiga, pemantauan budaya K3 seluruh personil di bawah kendali perusahaan. Yang keempat, survei tingkat kepuasan tenaga kerja terhadap penerapan K3. Yang keempat, melacak perkembangan dan pertemuan-pertemuan K3, memenuhi tujuan K3 dan meningkatkan kelanjutan. Yang keempat, memantau pemenuhan peraturan-peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. Yang kelima, memantau kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja PAK. Yang keenam, menyediakan data untuk evaluasi keefektifan pengendalian operasi K3 untuk mengevaluasi perlunya modifikasi pengendalian ataupun pengenalan pilihan pengendalian baru. Yang ketujuh, menilai aktivitas kerja yang berkaitan dengan resiko K3 perusahaan. Yang kedelapan, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja. Yang kesembilan, penilaian tingkat keefektifan partisipasi tenaga kerja terhadap pencapaian K3 di tempat kerja. Yang kesembilan, pemantauan kejadian kecelakaan kerja dan penyakit kerja akibat kerja atau PAK.
Dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa cara untuk mengatur tingkat keselamatan kerja, seperti pengukuran resiko, keselamatan dan kesehatan kerja, penilaian keefektifan dan pelatihan K3, serta pemantauan biaya K3 dan pemantauan kejadian kecelakaan dan penyakit akibat PHK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.